Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, berjumpa lagi pada video kami terkait dengan instrumen akreditasi sekolah. Pada video kali ini kita akan fokus pada instrumen komponen 1, butir 2, indikator pertama. Mari kita simak bersama-sama. Komponen 1 merupakan komponen untuk kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Di dalamnya ada 4 butir. Pada video kali ini kita akan fokus pada butir kedua, yaitu pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam butir ini ada 4 indikator. Kita akan fokus lebih dahulu pada indikator yang pertama, yaitu menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Nah, berdasarkan pedoman yang sudah ada, dalam indikator ini ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, melalui telah dokumen diperoleh bukti bahwa terdapat kesepakatan kelas di beberapa kelas sampel. Kesepakatan kelas dapat berupa pajangan, kesepakatan kelas di ruang kelas, dan lainnya. Yang kedua, melalui wawancara dengan minimal 3 guru diperoleh informasi mengenai proses penyusunan kesepakatan kelas yang melibatkan murid. Ketiga, melalui wawancara dengan tiga murid diperoleh informasi bahwa ia turut berperan menyusun kesepakatan kelas dengan memberi usulan, menyampaikan persetujuan, dan ketidaksetujuan. Yang keempat, dapat ditambah bukti lain yang dirasa memadai sebagai dasar penilaian keterpenuhan indikator. Jadi dalam indikator ini kurang lebih ada 3, ya, yaitu telah dokumen, lalu wawancara dengan guru, dan wawancara dengan murid. Nah, yang keempat ini bebas ya, kalau Ibu punya bukti dukung yang lain silakan. Nah, kita akan fokus pada yang pertama, dokumen apa yang perlu disiapkan. Nah, kita sudah merangkum ada kurang lebih 7, ini pun bisa disesuaikan ya. Yang pertama adalah dokumen kesepakatan kelas itu sendiri, bisa berupa poster atau lembar kesepakatan kelas. Jadi keterangannya ini berupa aturan yang disepakati bersama, misalnya nilai kedisiplinan, kebersihan, dan saling menghargai. Jadi kesepakatan kelas ini bukan tata tertib ya sebetulnya ya. Jadi nilai-nilai dasar yang diyakini di kelas tersebut. Yang kedua, pajangan di kelas. Jadi foto pajangan kesepakatan ditempel di dinding kelas. Ya, ini bisa ditempel. Yang ketiga, berita acara atau notulen penyusunan. Ini bisa ditambahkan. Jadi saat penyusunan kesepakatan kelas itu catatan hasil diskusi kelasnya bisa dicantumkan. Kemudian daftar hadir kegiatan. Jadi murid-murid bisa diberikan daftar hadir, semacam daftar hadir waktu penyusunan kesepakatan kelas. Nah, ini juga yang penting juga, yaitu foto atau video kegiatan. Jadi ketika proses pembuatan kesepakatan kelas itu seperti apa, ini Ibu bisa menyiapkan sebuah video untuk lebih baik, kemudian diupload di media sosial sekolah maupun website sekolah berkaitan dengan penyusunan kesepakatan kelas. Kemudian hasil karya siswa, artinya dalam kesepakatan kelas itu biasanya ada sumbangsih dari keterlibatan murid. Nah, mereka mungkin menempelkannya di sticky note atau ditulis dan seperti apa. Nah, itu buktinya bisa dilampirkan. Yang ketujuh, format kesepakatan bertanda tangan. Nah, dipastikan ini ada tanda tangan murid-murid di dalam kesepakatan kelas itu, sehingga ini sebagai bukti komitmen bersama. Jadi ini adalah dokumen yang bisa disiapkan terkait dengan kesepakatan kelas, bisa Ibu Bapak modifikasi juga. Nah, kita kembali ke yang kedua, yaitu wawancara dengan guru. Apa saja yang akan ditanyakan asesor kepada guru? Kurang lebih ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses penyusunan kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu? Bisa dijawab, di awal semester saya memfasilitasi diskusi bersama siswa. Siswa diminta mengusulkan aturan, kemudian kami tulis di papan, didiskusikan lalu disepakati bersama. Yang kedua, apakah siswa benar-benar dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan tersebut? Bisa dijawab oleh guru, ya, seluruh siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, bahkan ada proses voting untuk menentukan aturan yang disepakati bersama. Yang ketiga, apa peran guru dalam proses tersebut? Bisa dijawab, guru berperan sebagai fasilitator, mengarahkan diskusi agar tetap kondusif, serta membantu merumuskan kalimat agar mudah dipahami tanpa menghilangkan ide dari siswa. Yang keempat, bagaimana cara memastikan kesepakatan kelas dipahami dan dilaksanakan siswa? Bisa dijawab, kesepakatan dipajang di kelas dan selalu diingat.
sebelum pembelajaran. Kami juga melakukan refleksi bersama jika ada pelanggaran. Kelima, apakah kesepakatan kelas bisa berubah atau dievaluasi? Ya, kesepakatan kelas dapat direvisi jika diperlukan. Biasanya kami evaluasi secara berkala melalui diskusi kelas atau menyesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, selanjutnya adalah wawancara dengan murid. Nah, seperti apa contoh pertanyaan yang akan disampaikan asesor kepada murid? Pertama, apakah kalian punya kesepakatan kelas? Murid menjawab, iya, punya kesepakatan kelas ditempel di dinding kelas kami. Yang kedua, siapa yang membuat kesepakatan kelas tersebut? Kami membuat bersama-sama dengan teman-teman dan dibantu oleh guru. Yang ketiga, bagaimana cara membuatnya? Kami berdiskusi, menyampaikan pendapat, lalu ditulis di papan. Setelah itu dipilih dan disepakati bersama. Yang keempat, apakah kamu ikut memberi usulan? Jawabannya, iya, saya ikut memberi usulan. Misalnya tentang tidak boleh ribut saat belajar. Kelima, apa yang dilakukan jika ada teman yang melanggar kesepakatan? Biasanya diingatkan oleh teman atau guru, lalu kami diajak refleksi supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, itulah Ibu Bapak 3 hal yang perlu Ibu Bapak siapkan dalam indikator pertama di butir kedua ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.